prosesnya itu disimplifikasi. Mulai dari hipotesis, eksperimen, prototype, lalu belajar dari hasil. Kemudian ada metode user centered design, di mana pengguna itu ditempatkan sebagai pusat dari proses desain. Jadi desain itu sangat amat memperhatikan pada kebutuhan, preferensi, dan batasan pengguna. Ini prosesnya penelitian pengguna, persona dan user journey, prototyping, dan pengujian. Selanjutnya ada double diamond design process. Di sini ada 4 fase ya. Kemudian ada human centered design. Ini kurang lebih mungkin sama seperti user centered design. Fokusnya itu pada user atau pada manusia supaya bisa menciptakan solusi yang relevan. Lalu ada jobs to be done. Ini kerangka kerja yang membantu memahami kebutuhan pengguna dengan fokusnya pada pekerjaan yang ingin diselesaikan. Jadi kita itu mengidentifikasi kira-kira user itu secara pekerjaannya apa sih yang ingin diselesaikan, baru kemudian dibuat solusinya, solusi pekerjaannya. Lalu ada pendekatan inklusif design. Bertujuan menciptakan produk dan layanan yang dapat diakses dan digunakan oleh sebanyak mungkin orang. Ya, tidak ada batasan terhadap misalnya latar belakang orang tertentu, gitu ya. Termasuk juga desainnya itu nanti bisa diakses oleh orang-orang yang punya disabilitas tertentu. Kemudian ada desain sprint ya. Ini itu metode yang prosesnya 5 hari ya untuk memecahkan masalah desain kritis melalui ideasi, prototyping, dan juga pengujian. Jadi ini desain itu cepat ya dirancang. Kemudian ada metode gamifikasi, jadi diterapkan elemen permainan dalam desain supaya meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna. Cirinya ada dalam elemen gamifikasi yang diintegrasikan seperti poin, badge, leaderboard, challenge, onboarding, level, dan seterusnya. Ini selanjutnya terakhir strategi untuk kita bisa tetap relevan dan inovatif ya, supaya kita bisa tetap stay on trend. Pertama, memantau tren dan teknologi terbaru. Jadi kita perhatikan ya tren apa yang sedang berkembang saat ini, teknologi apa yang saat ini juga berkembang, karena yang namanya teknologi itu kan perubahannya cepat ya. Mungkin di 2 tahun ke belakang kemarin kita belum begitu familiar dengan tools AI, tapi sekarang itu mau tidak mau kita juga harus kenal bahkan menggunakannya ya. Kemudian strategi lainnya adalah pusatkan pengguna dalam desain. Jadi jangan sampai kita tuh mengikuti tren secara membabi buta gitu ya, tanpa memperhatikan apa sih sebenarnya kebutuhan dari pengguna kita. Kemudian selanjutnya strategi lain ada adopsi metodologi desain iteratif. Jadi tadi metodenya itu banyak ya pendekatannya, mau design thinking, mau UX dan seterusnya, tapi intinya yang lebih penting adalah desainnya itu terus-menerus disesuaikan atau diperbaiki sesuai dengan feedback yang didapat, jadi iteratif. Kemudian kolaborasi multidisiplin, ini juga penting, jangan sampai misalnya teman-teman mau membuat aplikasi kesehatan tapi tidak punya basic kesehatan. Nah, jadi artinya perlu kolaborasi dengan orang-orang yang memang ahli di bidang kesehatan gitu. Kemudian fokus pada aksesibilitas dan inklusivitas. Jadi bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian menggunakan data untuk membuat keputusan desain. Jadi sama halnya tadi seperti perbaikan berkelanjutan ya, kita juga base-nya adalah pada data yang didapat.
Kemudian mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional, jadi apalagi kalau memang mau fokus di bidang, UI UX, ya berarti secara terus-menerus itu, harus punya moto continuous learning ya, jadi terus-menerus, belajar misalnya dalam, bentuk pelatihan atau pengembangan profesional. Kemudian juga fleksibel dan adaptif ya, jadi tidak kaku dan tidak terus-menerus berada dalam, eee, kondisi yang sama gitu. Karena prinsipnya tadi harus iteratif, harus ada perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian menggunakan teknologi dan alat desain terkini ya. Mungkin sekarang itu, eee, masih menggunakan Figma ya kebanyakan, tapi bisa jadi nanti ada teknologi lain yang bisa memfasilitasi desain UI UX-nya itu lebih bagus gitu, mungkin saja ya, dan itu, eee, perlu di perlu dipertimbangkan juga untuk kemudian kita gunakan atau kita pelajari. Lalu seimbangkan antara kreativitas dan fungsi. Jadi tadi ya, bukan hanya sekadar mengikuti tren saja, tapi juga kita, memperhatikan secara fungsinya dan juga, melihat kembali tujuan, eee, aplikasinya untuk apa dan sasarannya siapa, gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan tren dalam UI UX design.